Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami. Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, diambil dari Mazmur 77 ayat 3. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Aprilia Boruhutauruk dari Wik Hegar. Nats renungan harian Senin 21 Juli 2025 diambil dari Mazmur 77 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Dalam bahasa Batak Duduk, hulului do Tuhani di hari hagogotani, saya tol do tangaku borminai, jaladang marpasorotan saya dipaju-aju rohaku doa pulang. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boruhutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesuh. Jiwaku enggan dihiburkan. Seringkali apa yang kita alami sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kita menginginkan sesuatu yang baik, tapi justru penderitaan dan kesesakanlah yang menghampiri kita. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan kesesakan itu akan datang. Semua terjadi tanpa diundang. Bahkan terkadang kita merasa bahwa hidup kita berada di jalur yang benar. Kita setia berdoa, saat teduh, aktif dalam kegiatan kerohanian di gereja, dan lain sebagainya. Namun kepahitan dan masalah tak juga kunjung selesai, bahkan semakin bertambah. Sementara orang lain yang kelihatannya hidupnya jauh dari Tuhan, menuruti hawa nafsu, seolah-olah kebaikan lebih berpihak kepada mereka, sehingga menimbulkan tanda tanya besar dalam hidup kita. Mengapa ini yang harus aku alami? Di manakah Tuhan ketika aku dalam kesesakan? Atau masihkah Tuhan mendengarkan suaraku? Mendengarkan seruanku? Dalam nats hari ini menjelaskan bahwa Asaf merupakan seorang yang takut akan Tuhan. Seorang pemuji dan penyembah di dalam bait Allah. Ia seorang yang sangat menjaga kesucian dan kesalehan hidup di hadapan Tuhan. Namun ia tidak dapat memungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalani tidak lepas dari yang namanya kesusahan dan penderitaan. Hal tersebut lebih jelas lagi dalam ungkapannya di Mazmur 73 nanti dibaca ayat 1 sampai ayat 5 dan juga ayat 14. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual,
kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, yang membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asap menyadari memang Tuhan itu baik bagi orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi kenapa hidupku yang ku jaga dengan hidup di jalan Tuhan, justru aku seperti orang yang terkena kutuk dan hukuman setiap hari, sementara orang fasik mengalami hari-hari yang baik, enak, dan kemujuran. Sesuatu yang sangat ironis, tapi ini merupakan realita hidup. Asap mengharapkan berkat, tapi yang datang penderitaan. Asap mengharapkan kesehatan, tapi yang datang kesakitan. Asap mengharapkan kebaikan, tapi yang datang justru keburukan dalam perjalanan hidupnya. Asap tidak dapat memahami apa yang sementara itu ia jalani. Mengapa ini terjadi? Mazmur 73 ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Asap berkata, aku dungu dan tak mengerti kenapa dan mengapa ini menimpa hidupku. Tetapi yang luar biasa dari Asap adalah, seperti dalam Mazmur bacaan kita, Mazmur 77 ayat 3 ini, pada hari kesusahanku, aku mau mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Asap mampu bertahan dalam kesukaran, dalam penderitaan dan kesesakan yang ia alami. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bertahan dalam kesesakan yang kita alami? 1. Sadar bahwa satu-satunya pertolongan yang pasti hanya datangnya daripada Tuhan. Satu-satunya pertolongan kita yang pasti hanya datangnya daripada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung merupakan tempat persembunyian di waktu musuh mengejar, atau tempat perlindungan. Namun firman Tuhan katakan bahwa di dunia ini tidak ada rasa aman yang pasti. Gunung tidak dapat memberikan pertolongan. Kemanapun kita berlari, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, di sana pun tidak ada yang namanya rasa aman. Pemazmur menyadari bahwa pertolongan yang pasti hanya datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, jangan pernah mencari pertolongan kepada yang namanya ciptaan, yaitu langit dan bumi. Berlarilah pada Tuhan yang empunya ciptaan. Dia sanggup menjadikan segala yang tidak ada menjadi ada, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini berarti rasa aman, tenang. Orang yang sadar bahwa dalam Tuhan ada pertolongan akan mampu bertahan dalam masa kesesakan yang ia alami. Bahkan ia mampu melintasinya. Yang kedua, sadar dan percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Mazmur 121 ayat 3-5. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dalam keadaan baik maupun buruk, Tuhan selalu ada menyertai kita sebagai penolong dalam kesesakan.
Dia mengerti keluh kesah kita, jeritan batin kita. Dia terlalu sangat memahami apa yang kita alami. Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, jika kita selalu berlindung dalam naungan tangannya, maka kekuatan untuk menghadapi masalah itu semakin luar biasa. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menjaga kita. Dalam naungan sayapnya kita berlindung, maka tidak ada satu badai persoalan pun yang tidak mampu untuk diatasi. Berlindunglah dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Roma 8 berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, sekalipun itu penderitaan, kesesakan, kelaparan, pedang, mara bahaya. Jika kita berlindung dalamnya, maka Ia akan membuat kita menjadi lebih daripada orang yang menang. Bahkan Ia katakan, Aku turut bekerja dalam masalahmu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Aku. Yang ketiga, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Itu Mazmur 77 ayat 3 berkata, pada hari-hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Dalam terjemahan New King James Version, pada hari-hari kesusahan Asaf mengejar Tuhan sampai dapat. Inilah yang luar biasa dari seorang Asaf. Seringkali ketika kita diberkati Tuhan saja baru kita mau mencari wajah Tuhan. Waktu hidup mulai enak baru kita mau cari Tuhan. Tetapi Asaf katakan, justru dalam kesesakan dan penderitaanku lah aku mengejar Tuhan sampai aku mendapatkan jawaban darinya. Luar biasa. Dalam Mazmur 123 ayat 1-2 berkata, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti para hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Berharaplah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sampai kita mengalami jawaban daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dalam setiap pergumulan, dalam kesesakan. Maka kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seorang pemenang adalah bukan seorang yang tidak pernah gagal, tapi seorang yang tidak pernah menyerah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu meletakkan pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Dan kami tetap setia menantikan jawaban-Mu atas setiap doa-doa dan permohonan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit. Kiranya berikanlah mereka kesembuhan, untuk mereka pun dapat kembali beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.